Gadis ini sedang tidur, tiba-tiba buka mata, merasa ada orang di belakang. Lalu dia panik, ternyata itu adalah ayah dia. Setelah itu dia merasa baju dia telah dibuka oleh ayah. Saat dia sadar langsung marah dan lari keluar. Nama dia Yang Ha, awal dilahir dalam keluarga yang bahagia. Tapi tidak lama kemudian orang tua dia cerai. Ibu Yang Ha adalah Eng Suk mencari pria lain. Dia ingin hidup bersama pria itu. Yang Ha ditinggalkan oleh ibu. Awal Eng Suk ingin bawa anak ikut. Bahkan biarkan dia sendiri mencari ayah kandungnya. Tapi ayah tahu dia datang tidak mau bertemu dan langsung kunci pintu. Dan Yung Ha sendirian neduh di luar pintu. Satu gadis kecil baru 12-13 tahun ditendang bolak-balik seperti itu. Tidak punya pilihan lain, Eng Suk harus bawa Yang Ha pindah ke rumah sama dia dengan suami baru. Tapi ayah tiri Yang Ha bukan orang kaya. Mereka bertiga tinggal di dalam rumah yang sempit. Tiap hari kalau mau mandi harus antri, bahkan tidur juga bersama. Ayah tiri sepertinya suka dengan Yang Ha. Dia peduli dan jaga anaknya. Yang Ha juga karena kekurangan kasih sayang dari ayah kandung sejak kecil. Hubungan anak dengan ayah tiri sangat baik. Tapi anak sudah dewasa tidak boleh begitu dekat sama ayah. Apalagi ayah yang tidak garis keturunan. Hari itu Yang Ha sedang tidur. Ayah tiri terus mendekati dan mulai bersentuh badannya. Adegan ini terlihat oleh Eng Suk. Tapi dia tidak hentikan. Mungkin dalam mata dia, suami dia sayang sama Yang Ha seperti anak kandungnya. Setelah melihat Eng Suk langsung sadar kembali. Yang Ha ada sahabat bernama Mi Jin. Dia adalah anak dari tante Yang Ha, juga adalah anak yang baik. Karena badan Mi Jin seperti itu jadi di tempat sekolah jarang ada yang mau main dengannya. Tapi Yang Ha tidak peduli, tetap melihat Mi Jin menjadi teman paling baik bagi dia. Bahkan undang dia main ke rumah. Bisa melihat Yang Ha sangat hargai teman ini. Eng Suk ingin pindah ke rumah yang lebih gede. Tapi uang mereka kumpul belum cukup untuk pindah rumah. Ayah tiri tiap hari hanya duduk dan makan, semua biaya di rumah telah jatuh ke tangan Eng Suk. Karena itu keluarga mereka harus tinggal di ruangan yang sempit ini. Bahkan ayah tiri ada pikiran jelek sama Yang Ha. Hari ini nenek Mi Jin telah meninggal, dia sangat sedih. Dari kecil nenek adalah orang terbaik. Karena nenek tiba-tiba meninggal membuat hati dia hancur. Orang tua Mi Jin juga tidak ada di rumah, sekarang hanya ada dia sendirian. Yang Ha juga ikut sedih, dia peluk ayah tiri dan menangis. Berharap ayah tiri dan ibu bisa jemput Mi Jin ke rumah. Akan ada yang peduli dengannya, Mi Jin tidak akan merasa kesepian lagi. Tapi orang tua Yang Ha tidak bisa bantu. Saudara Mi Jin datang dan bahas soal biaya hidup. Ternyata setelah nenek meninggal sudah tinggalkan uang yang cukup besar. Mereka datang ke sini karena uang itu. Dan bilang ibu Yang Ha karena belum menikah dengan ayah tiri jadi mereka tidak punya hak untuk adopsi Mi Jin. Eng Suk juga tidak berdaya, dia setuju sama Yang Ha, Mi Jin bisa sering main ke rumah. Dan seperti itu Yang Ha dan Mi Jin sudah menjadi dewasa. Dalam sekejap mata Yang Ha sudah lulus SMA. Badan yang langsing, saat senyum terlihat sangat indah. Hari itu Yang Ha tertidur di sofa. Ayah tiri melihat dengan waktu yang lama baru gendong dia ke tempat tidur. Dan sentuh wajah dia melihat Yang Ha sudah gede, di muka ayah tiri menjadi aneh dengan senyuman cabul. Dia mulai menjadi rajin, bersihin rumah. Bahkan cuci sepatu yang dibuang sama Yang Ha. Adegan ini terlihat oleh Yang Ha. Dia bilang sama ayah jika dia sudah buang sepatu itu. Tapi ayah bilang tidak apa-apa, terlihat dia sangat nikmati momen itu. Yang Ha tidak banyak pikiran langsung pergi sekolah. Malam itu Eng Suk dan suami bahas soal menjadi pendeta. Karena menjadi pendeta, gereja akan kasih rumah untuknya. Dan seperti itu keluarga mereka tidak perlu di rumah yang sempit ini lagi. Tapi suami bilang, emang rumah segede apa ya? Bagaimana bisa cukup untuk 3 orang? Eng Suk omong lagi. Yang Ha akan kuliah, akan tinggal di asrama, tidak perlu tinggal di rumah sempit seperti mereka lagi. Ayah tiri mendengar itu langsung merasa sedih. Dia tidak mau jauh sama Yang Ha, dan lihat ke kamarnya. Dia bilang rumah ini emang kecil tapi diberi oleh ibu bagaimanapun tidak bisa pindah dari sini. Dan obrolan mereka langsung selesai tanpa hasil.
Tengah malam ayah tiri ke kulkas ambil botol yang tadi pagi diminum sama Yang Ha. Dia suka rasa ditinggal sama Yang Ha, langsung minum. Melihat tindakan ini dia adalah cabul yang sangat aneh. Hari itu Eng Suk berangkat kerja, Yang Ha libur karena weekend. Ayah tiri dan Yang Ha main bersama, suruh dia coba minum miras. Dia bilang Yang Ha akan dewasa jadi harus tahu bir dan alkohol. Yang Ha melihat ayah tidak salah omongnya, jadi langsung coba dikit, muka langsung merah. Ayah melihat wajah yang cantik itu jadi tidak bisa menahan diri lagi. Setelah Yang Ha mabuk, ayah tiri gendong dia ke tempat tidur. Saat Yang Ha bangun melihat ayah sedang di samping dia. BH dibuka, Yang Ha panik sangat ketakutan. Dari kecil dia melihat ayah tiri adalah ayah kandung. Dia tidak berpikir ayah tiri tega melakukan itu. Setelah banyak berpikir, dia cerita pada ibunya. Kirain Eng Suk akan marah, tapi dia bantu omong untuk suami dia. Ternyata karena kerjaan pendeta yang dia inginkan harus ada surat menikah. Dan mereka belum nikah, Eng Suk karena ingin hidup tenang jadi suruh anak maafkan ayah tiri. Dan bilang itu adalah kecelakaan. Bahkan belum terjadi apa Yang Ha tidak berpikir kata-kata itu bisa keluar dari mulut ibu sendiri, dia sangat kecewa. Hari itu Yang Ha sedang belajar, terdengar ada suara di luar. Dia berpikir ayah tiri mau masuk ke kamar dia lagi, sampai melihat ayah tiri sudah keluar baru tenang. Hidup sudah susah tapi sekarang ayah tiri suka minum lagi. Eng Suk tidak bisa menahan diri lagi, jadi beresin barang dan pindah keluar. Yang Ha juga tidak mau hidup di sini lagi jadi bersiap untuk pergi, dia akan cari kerjaan untuk bayar uang sekolah. Dia cari Mijin mereka pergi ke kota lain untuk cari kerja. Mereka upload ke website, interview di satu bar. Dan orang yang ini telah suka dengan Yang Ha. Karena dia cantik. Tapi Mijin tidak seberuntung itu, karena tubuh dia jadi tidak ada tempat mau menerima dia. Kerja di bar juga gampang. Tiap hari dia harus minum sampai mabuk. Tapi karena duit, dia bisa menahan diri. Dengan cepat Yang Ha sudah dapat gaji pertama dalam hidup ini. Dia kasih uang ini ke Mijin, jauh sama keluarga, hidup sangat susah. Malam itu, Yang Ha melihat ayah tiri tunggu di depan rumah dia. Dia berbalik dan mau pergi tapi ayah tiri ingin suruh dia balik. Tapi Yang Ha tidak peduli. Dia hanya ingin cari duit, lalu bawa ibu pergi. Melihat waktu sudah mau habis, Yang Ha minta cabut dari tempat kerja, lalu bawa uang dia balik ke rumah. Tapi ketika dia sampai ke rumah langsung kaget. Di dalam sudah kosong. Terlihat dia ditinggalkan oleh ibu sekali lagi. Yang Ha sendiri duduk di dalam gang kecil. Sekarang hanya dia dan Mijin. Harus mengatakan Yang Ha adalah anak yang sangat menyedihkan. Dari kecil orang tua cerai, ibu menikah lagi, dan ayah tiri adalah orang cabul. Melihat ibu tidak peduli sama dia. Dan seperti itu dunia orang dewasa tidak pernah ada tempat untuk dia. Untungnya dia masih ada Mijin. Sekarang harus mandiri lagi.